Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat Anda telah menemukan salah satu teknik training forex sederhana dengan nama teknik training forex sederhana MJJ. Sebuah teknik yang sederhana tetapi tidak sesederhana kualitas dan manfaatnya. Selamat menelaah dan mempelajarinya. Semoga bermanfaat. MJJ adalah singkatan dari Master, Jebul, dan Jeber. Master karena bagaimanapun ini salah satu teknik yang ditemukan oleh sendiri, sehingga tentunya hanya sendirilah yang mengetahui dan memahami awalnya tentang teknik ini. Perkenalkan, ini identitas asli saya yang dalam dunia trading saya dikenal dengan nama Kang MJJ. Trading forex versi MJJ. Trading forex, kalau kita mau memahami dan mempelajari lebih dalam, adalah sesuatu yang sederhana. Banyaknya orang yang tertarik dalam dunia ini karena memang menjanjikan sesuatu yang luar biasa dari segi keuntungan. Hal ini menempatkan menjadi sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang memerlukan keahlian khusus, dan terkadang sesuatu yang rumit bagi yang awam. Berbagai seminar dan pelatihan dengan biaya yang tidak murah masih tidak sepi peminat. Bagaimana hasilnya? Anda sendiri yang bisa menjawab. Mereka yang mampu memahami secara sederhana baik keuntungan maupun risiko adalah mereka yang akan keluar sebagai peraih kesuksesan dalam dunia ini. Kecilnya persentase yang sukses. Faktanya, trader yang sukses itu sangat sedikit dibandingkan dengan yang gagal. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tidak sedikit mereka yang terjun dalam dunia trading ini tanpa dibekali dengan ilmu yang mumpuni, ilmu yang mencukupi, tanpa pemahaman awal dulu tentang forex itu sendiri. Mereka juga pada tahap awal langsung punya keinginan yang tinggi, ingin cepat sukses,
dengan mengabaikan risiko karena pemahaman yang kurang. Kemudian yang menempatkan reward dan yang tidak proporsional dibandingkan dengan modal dan keilmuan yang tidak memiliki. Dan yang berikutnya, mengabaikan kedinamisan market dan menempatkan market sebagai sesuatu yang statis, sehingga pola-pola yang digunakan tidak mengikuti kedinamisan market. Para trader selalu menggunakan pola-pola yang baku dan tidak pernah mau mengupdate pola-pola sesuai dengan kedinamisan dari market. Dan yang terakhir, tidak sedikit para trader trading dengan multi-fair dengan teknikal yang sama dan mengabaikan keheterogenan karakter dengan fair yang berbeda. Ini hal-hal yang bisa membahayakan ketika terjun dalam dunia pertrading. Technical MJJ. Salah satu hal yang harus dikuasai seorang trader saat terjun dalam dunia forex tentunya menguasai minimal salah satu teknik trading. Menguasai salah satu teknik trading yang lebih mendalam jauh lebih baik dibandingkan dengan menguasai banyak teknikal, sehingga akan lebih mengenal kelebihan dan kekurangan dari sebuah teknik tersebut. Dengan kerendahan hati, saya coba berbagi dengan para trader teknikal sederhana ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua. Teknikal ini hasil eksplorasi sendiri dengan istilah-istilah sendiri, dengan tujuan mudah dipahami dan diaplikasikan saat trading. Sehingga alangkah lebih baiknya untuk mengosongkan terlebih dahulu konsep-konsep trading sebelumnya. Apabila Anda termasuk orang-orang yang berpengalaman dalam dunia trading, sehingga ada kecocokan antara apa yang Anda baca, apa yang Anda amati dalam memahami teknik ini dengan kondisi yang akan Anda hadapi. Berikutnya Kang MJJ akan mencoba menjelaskan apa makna MJJ itu sendiri. MJJ adalah kepanjangan dari Master Jebul Jeber. Jebul itu adalah kepanjangan dari jenuh bullish, suatu kondisi yang dapat dijadikan petunjuk awal bahwa kondisi bullish sudah mengalami kejenuhan dalam time frame tertentu. Penggunaan keterangan dalam time frame tertentu karena jenuhnya dalam suatu time frame tidak berarti jenuh pula dalam semua time frame. Dengan kata lain, kejenuhan yang dimaksud relatif terhadap time frame. Jenuh dalam TF M5 misalnya belum tentu jenuh dalam TF M30 ataupun H1. Jeber, singkatan dari jenuh bearish, suatu kondisi yang dapat dijadikan petunjuk awal bahwa kondisi bearish sudah mengalami kejenuhan dalam time frame tertentu. Baik, kita akan perjelas satu persatu secara lebih sederhana. Yang pertama, jebul. Jebul atau jenuh bullish adalah suatu kondisi di mana dua candle bullish berdampingan, di mana candle bullish keduanya memiliki harga tertinggi yang tidak lebih tinggi
dari harga tertinggi bullish sebelumnya. Untuk lebih menjelaskan memahaminya, mari kita perhatikan gambar berikut. Ini salah satu contoh candle bullish. Dari sebuah candle bullish, kita bisa menemukan berapa harga pencapaian tertinggi dari candle bullish tersebut. Kita sebut dengan H. Harga open candle atau harga saat candle tersebut dimulai, kita namakan atau kita singkat dengan O. Harga pencapaian terendah dari candle tersebut kita singkat dengan low atau L. Harga penutupan suatu candle disebut harga close candle atau kita singkat dengan C. Apabila candle berikutnya muncul masih merupakan candle bullish, dengan nilai pencapaian harga tertinggi yang berbeda, sebut saja untuk candle bullish yang kedua ini pencapaian nilai tertingginya sebagai H2, sementara candle bullish sebelumnya pencapaian nilai tertingginya adalah H1. Berikutnya kita bandingkan berapakah pencapaian harga tertinggi candle bullish pertama atau H1 dan berapa pencapaian harga tertinggi candle bullish kedua atau H2. Apabila pencapaian harga tertinggi candle pertama atau H1 lebih besar dibandingkan dengan harga pencapaian tertinggi candle bullish kedua, atau H1 lebih besar dari H2 atau H2 lebih kecil dari H1, maka itulah dikategorikan sebagai candle jenuh bullish atau jebol. Berikutnya, Kang MJJ perkenalkan dengan istilah jeber. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama saksikan gambaran berikut ini mengenai jeber atau jenuh bearish. Jeber atau jenuh bearish adalah suatu kondisi di mana dua candle bearish berdampingan, di mana candle bearish keduanya tidak memiliki harga terendah yang lebih rendah dari harga terendah dari sebelumnya. Ini adalah sebuah contoh candle bearish dengan harga pencapaian tertinggi, harga open candlenya, harga pencapaian nilai terendahnya, dan harga close candlenya atau HOLC. Apabila candle berikutnya muncul sama merupakan candle bearish,
dengan pencapaian harga terendahnya yang berbeda, sebut saja L2. Dan untuk pencapaian harga terendah untuk candle bearish pertama, kita sebut dengan L1. Berikutnya, kita akan membandingkan hanya pencapaian harga terendah untuk dua candle tersebut. Apabila pencapaian harga terendah kedua ini tidak lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian harga terendah candle bearish pertama, maka itulah ciri yang disebut dengan candle jeber atau jenuh bearish. Setelah kita memahami apa itu jebol, apa itu jeber, bagaimana ciri dari jebol dan jeber, berikutnya kita akan mencoba memahami jebol jeber sebagai sebuah signal. Jebol sebagai salah satu indikator signal untuk melakukan transaksi sell, karena bullish sudah menunjukkan kejenuhannya. Jeber sebagai signal untuk melakukan transaksi buy, karena bearish sudah jenuh. Tetapi ini semua masih merupakan signal awal. Dapatkah langsung masuk ke market untuk buy atau sell dengan munculnya kedua signal dengan indikator jebol dan jeber? Tahan dulu. Jebol dan jeber memerlukan candle konfirmasi. Dengan kata lain, seperti yang disampaikan tadi, jebol dan jeber merupakan signal awal. Berikutnya, kita akan memahami lebih jauh tentang jebol dan jeber, yaitu konfirmasi jebol dan jeber. Konfirmasi jebol dan jeber sangat penting, sangat diperlukan sebagai indikator dari validitas, dari kevalidan kedua signal tersebut. Jadi, signal jebol dan jeber tidak disebut sebagai sebuah signal yang valid tanpa konfirmasi. Apa itu konfirmasinya? Faktanya adalah jebol dan jeber hanya sebagai ciri awal. Ini ditunjukkan dalam pergerakan market yang ada yang langsung dijawab sesuai signal jebol dan jeber, ada yang tidak langsung dijawab sesuai signal jebol dan jeber. Jebol dan jeber berikut konfirmasinya juga harus memperhatikan time frame yang digunakan, karena dalam time frame kecil bisa saja merupakan signal up atau signal untuk buy, tetapi dalam time frame besar masih merupakan signal down atau signal untuk sell dan masih kuat. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa signal jebol jeber ini relatif terhadap
time frame juga, selain membutuhkan konfirmasi. Berikut ini adalah gambaran konfirmasi jebul dan jeber. Silakan mengamati dengan sebaik-baik. Yang pertama, konfirmasi dari jebul. Konfirmasi jebul adalah candle bearish yang volumenya menutupi setidaknya satu volume dari signal jebul. Dengan kata lain, konfirmasi jebul adalah lawan dari jenis candle jebul itu sendiri. Karena candle jebul adalah dua candle bullish, maka konfirmasinya harus merupakan candle bearish. Contoh yang pertama, ini adalah sebuah candle jebul atau jenuh bullish. Tahap awal, silakan tandai di masing-masing low dari dua candle yang merupakan candle jenuh bullish tersebut. Low pada candle keduanya kita sebut sebagai low pertama, dan low pada candle pertamanya kita sebut sebagai low kedua. Berikutnya muncullah candle bearish setelah candle jebul. Apabila candle bearish ini tidak memiliki kemampuan untuk melewati low dari candle pertama, dari low ke satu, maka candle bearish ini tidak dikategorikan sebagai candle konfirmasi. Dengan kata lain, bahwa validitas jebul untuk kondisi seperti ini tidak atau kurang valid. Berikutnya perhatikan gambar kedua ini. Pada gambar ini, candle bearish yang muncul berikutnya mampu melewati low dari candle kedua dari jenuh bullish atau low 1. Kondisi ini kita sebut sebagai kondisi dengan candle konfirmasi level 1. Untuk gambaran pola candle yang ketiga ini, kita bisa melihat bahwa candle bearish sebagai sebuah candle konfirmasi mampu menembus, mampu break low dari low pertama ataupun low kedua. Maka ini merupakan sebuah candle konfirmasi yang bagus dan dinamakan sebagai candle konfirmasi level 2. Berikutnya adalah konfirmasi dari jeber atau jenuh bearish. Konfirmasi jenuh bearish atau jeber adalah candle bullish yang volumenya mampu menutupi setidaknya satu volume dari signal jeber.
Ini adalah gambaran dari konfirmasi signal Joubert. Berkebalikan dengan konfirmasi signal Joubert, pada signal Joubert ini, tahap awal kita memberikan tanda pada masing-masing pencapaian harga tertinggi dari kedua baris signal Joubert tersebut. Harga tertinggi dari candle kedua kita sebut sebagai high 1 atau high level 1, dan harga tertinggi pada candle baris pertama kita sebut dengan high kedua atau high level kedua. Setelah candle Joubert ini muncul candle bullish, andaikan candle bullish tersebut tidak mampu melewati satu level dari high candle Joubert, maka kita sebut bahwa candle Joubert tersebut bukan merupakan candle Joubert yang valid, karena konfirmasinya tidak sanggup melewati salah satu high dari candle Joubert. Untuk gambaran yang kedua ini, kita bisa melihat bahwa candle bullish berikutnya mampu break atau melewati harga tertinggi dari salah satu candle yang termasuk candle Joubert, dan kita sebut sebagai candle konfirmasi level 1. Dan untuk gambaran yang ketiga ini, dengan penjelasan yang sama, kita bisa kategorikan sebagai candle konfirmasi level 2. Demikianlah gambaran sederhana konsep dasar bagian pertama dari konsep MJJ. Dan berikut sebagian gambaran di bull Joubert di dalam kondisi real market yang ada. Demikianlah penjelasan mengenai teknikal sederhana MJJ. Bagaimana penentuan take profit atau TP dan stop loss dalam menggunakan teknikal ini? Kita akan kupas, kita akan bahas pada bagian kedua. Tetapi alangkah bijaksananya kalau sebelumnya silakan untuk melakukan backtest dulu untuk menguji teknikal ini sebelum dipergunakan dalam bertrading. Pemahaman secara mandiri dengan melakukan backtest itu akan sangat bermanfaat, sehingga kita bisa memahami kelemahan dan kekurangan dari teknikal ini yang nantinya akan menjadi acuan di dalam melaksanakan trading. Sampai jumpa lagi. Salam profit dari Kang MJJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.